Di Indonesia, penentuan awal Zulhijjah menggunakan dua metode pemirsa, yakni Rukyatul Hilal dan juga Hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Zulhijjah di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Di Indonesia ada dua cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode imkanur ru'yat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi. Dengan menegaskan bulan Komariah baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtima. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Rukyatul Hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur ruqyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di 134 pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode ruqyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu, bagaimana penentuan awal Zulhijjah yang digunakan negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Zulhijjah dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris. Pemirsa, pemerintah akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1446 Hijriah, di mana penentuan ini menggunakan metode ruqyat dan juga hilal. Kita lihat berikut informasinya, pemirsa. Penentuan awal Zulhijjah di Indonesia dilakukan dengan ruqyat atau pengamatan hilal. Pengamatan bisa dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti teleskop. Tujuannya untuk melihat posisi hilal atau bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya istimak atau konjungsi. Hilal sendiri hanya tampak setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya hilal sangat redup dan ukurannya pun sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada saat itu telah memasuki bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, maka awal bulan akan ditetapkan mulai malam hari berikutnya. Tim Liputan,
iNews melaporkan. Kembali pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kementerian Agama. Situasi terkini di Kementerian Agama menantikan detik-detik pengumuman awal Zulhijjah 1446 Hijriah dari pemerintah pemirsa. Ya, hingga saat ini hilal yang kami terima informasi terkininya baru dari Aceh pemirsa yang sudah terlihat hilal, dan sejumlah wilayah di Indonesia tengah diteliti ataupun menerima informasi dari 114 titik wilayah pemantauan hilal di Indonesia, apakah sudah memenuhi kriteria ruqyat di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengumuman sidang Isbat Idul Adha 2025 tengah berlangsung saat ini. Kami menerima beberapa laporan kembali, seperti di Yogyakarta hilal masih belum terlihat. Dan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunggu sidang Isbat yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama. Ya, anggota tim Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama menyampaikan pemirsa bahwa posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 2025 Masehi telah memenuhi kriteria ruqyat di beberapa wilayah Indonesia. Seperti yang kami sampaikan tadi di Aceh ya, di mana penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia selalu menggunakan metode kombinasi hisab dan ruqyat. Dan pemirsa, sepertinya kita lihat ada pergerakan di Kementerian Agama. Sejumlah petinggi sudah keluar dari sidang penentuan awal Zulhijjah yang berlangsung tertutup. Apakah ini akan diumumkan awal Zulhijjah 1446 Hijriah? Apakah benar akan ditetapkan pada 6 Juni 2025 atau ada hasil yang berbeda setelah dilakukan sidang isbat di Kementerian Agama? Jadi seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini adalah suasana terkini di Kementerian Agama pemirsa. Sejumlah perwakilan Ormas Islam, kemudian laporan pengamatan titik wilayah di Indonesia juga sudah disampaikan ke Kementerian Agama. Ya, Menteri Agama sudah keluar. Pak Nasaruddin Umar menyapa pihak media dan sudah menuju ke ruang konferensi pers bersama perwakilan dari MUI, Muhammadiyah dan ormas lembaga Islam lain. Diikuti oleh beberapa petugas lainnya pemirsa. Ini dia Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sudah ada di mejanya membawa dokumen. Sepertinya akan dimulai sebentar lagi. Kalau ini benar-benar detik-detik ya, pengumuman 1 Zulhijjah 1446 Hijriah pemirsa. Kita nantikan bersama-sama apa yang akan disampaikan Menteri Agama, karena memang beberapa titik wilayah pemantauan seperti Yogyakarta, Bandung, termasuk Jakarta juga di Masjid Hasyim Asy'ari, dan Manado belum terlihat hanya di Aceh. Kita simak berikut ini dari Kementerian Agama pemirsa. Karena ini ya mohon tenang, agak sedikit menegangkan ya. Kenapa? Karena sudah waktunya kita mengintip hilal di seluruh wilayah Indonesia, tetapi ternyata terlambat munculnya. Dan karena itu kami menyiapkan beberapa alternatif seandainya tidak ada yang melihat, maka kita pun juga akan melakukan keputusan. Karena itu memang mestinya harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kami di sini ada Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Romo HR Muhammad Syafi'i SH MHum, Wakil Komisi 8 DPR RI Bapak Haji Abdul Wahid, dan anggota Komisi 8 yang lain ada Kiai Haji Maman Imanul Haq, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Zaidi, dan juga Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang lain dari pimpinan Ormas yang hadir, dan para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini
Mari kita awali agenda kita dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada keadaan yang seperti ini di forum yang sangat terhormat ini bersama dengan para pakar, para kiai, para ulama. Ya, selawat dan taslim juga kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita baru saja mengikuti secara sama seminar di awal tadi ya, yang memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan penetapan awal bulan Qamariah dan posisi hilal di seluruh Indonesia. Kini kita memasuki sidang isbat yang akan menetapkan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Setelah menerima ini saya perlu gambarkan di sini ya. Semua tadi laporan yang kami tempatkan di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air, sampai detik-detik kita akan memutuskan tadi belum ada laporan yang melihat hilal. Maka kami sudah mempersiapkan bahwa insya Allah selain kita berdoa, mudah-mudahan detik-detik yang sangat menegangkan tadi itu, last minute-nya tiba-tiba ada yang menyaksikan bulan di Aceh, ya hilal di Aceh, yaitu Pak Nabil, dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pihak yang berwenang. Dan dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini setelah menerima laporan dari para pelaku ru'yah dan berbagai titik tempat ru'yah hilal seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Tentunya kita semuanya berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha bersama-sama. Namun demikian apabila di kemudian hari ya muncul hal-hal yang mungkin berbeda dengan kita, kami juga memohon kepada warga masyarakat Indonesia ya kita menyelesaikan persoalan ini dengan melalui kebersamaan ya. Kami menghimbau nanti mari kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih kepada para pakar yang kami undang dari berbagai macam profesi, dan juga kami berterima kasih kepada tim ru'yah yang kami sebarkan di seluruh tanah air kita, dan terutama tadi yang menemukan hilal last minute-nya. Akhirnya kita menambah lega bahwa pada hari ini semua pihak dalam sidang tadi sepakat, tidak ada perbedaan sedikit pun bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari esok. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin ditambahkan kepada tokoh masyarakat kita, dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 8 Pak Abdul Wahid, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar, Kepala Perwakilan Negara sahabat, yang terhormat Wakil Menteri Agama, yang terhormat Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang terhormat Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang terhormat Badan Informasi Geospasial, yang terhormat pakar falak dan ormas Islam, yang terhormat pejabat Eselon 1, Eselon 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat anggota tim Hisab Ruqyat
Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan Ormas Islam dan Pondok Pesantren. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diperkenankan untuk dapat menghadiri acara sidang isbat penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pengikutnya hingga di akhir zaman. Saudara Menteri Agama dan para undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini, pimpinan Komisi 8 DPR RI menyampaikan terima kasih atas undangannya dalam rapat menghadiri rangkaian acara sidang isbat 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai undangan yang disampaikan bahwa Komisi 8 DPR RI untuk memberikan pandangan terkait penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan Ormas Islam, ahli astronomi, dan para alim ulama. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI menghargai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dengan cara yang transparan dan akuntabel. Pak Menteri Agama Republik Indonesia dan para undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini Komisi 8 DPR RI menyambut baik atas terselenggaranya sidang isbat 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebagai wujud hadirnya negara dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Komisi 8 DPR RI mengajak kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa menjaga dan menghargai jika terdapat perbedaan dalam penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tetaplah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI berpandangan bahwa kolaborasi dalam penetapan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak sekedar menggugurkan kewajiban ritual tahunan, tetapi sebagai simbol kebersamaan umat Islam dalam merayakan Hari Raya besar keagamaan. Selain itu, sidang isbat ini adalah contoh kesungguhan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menghormati tradisi keagamaan dan membuka ruang bagi ilmu pengetahuan dan teknologi astronomi dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam. Sebagai mitra Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mewujudkan peran sebagai rumah bersama bagi toleransi umat beragama dan memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya Kementerian Agama Republik Indonesia ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua membangun kehidupan yang harmonis baik dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan para... Ya, itulah tadi pemirsa dinamika yang disampaikan Kementerian Agama dan diputuskan hari Jumat 6 Juni 2025 adalah Idul Adha 1446 Hijriah. Ya, demikian breaking news. Anda bisa menyaksikan acara kami selanjutnya, Sindo Prime. Terima kasih.